Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Pak Dance Mume ternyata semakin mumet setelah dia masuk Islam. Karena sekarang dia bikin pernyataan yang cukup menghebohkan bagi orang-orang Islam sendiri. Menyamakan baptisan dengan wudhu. Mau nggak orang Islam itu dibaptis setiap hari? Masuk Kristen dong kalau dibaptis setiap hari. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Memang mereka menyampaikan bahwa hanya ada di dalam Bible baptisan dan pada Al-Quran tidak ada. Sebaiknya Pak Pendeta kembali saja. Baptisan itu tujuannya untuk membasuh dosa. Karena di dalam Kisah pasal 2 ini jelas sekali untuk pengampunan dosa. Jadi mereka membaptis, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, lalu diberikan air. Gereja-gereja Kristen baptisan itu menggunakan air. Nah, setelah saya masuk Islam, dalam Al-Quran itu mengajarkan sehari 5 kali. Jadi kalau dulu saya cuman sekali saja dibaptis seumur hidup. Ya. Seumur hidup. Tapi sekarang saya setiap hari 5 kali saya mandi. Saya seolah-olah saya pinjam kata wudhu itu, saya katakan baptis 5 kali sehari. 5 kali sehari. Jadi bagaimana tanggapan Bapak Ibu atas statement dari Pak Mume ini ya? Bahwa baptisan itu sama dengan wudhu. Tolong jawaban Bapak Ibu ditulis di kolom komentar. Nanti komentar yang paling menarik akan mendapatkan hadiah gelas cantik. Nah, mari kita bersama-sama membahas statement dari Pak Mume ini ya. Jadi menurut dia dulu ketika di Kristen, dia itu dibaptis hanya sekali seumur hidup. Tapi ketika dia masuk Islam, dia dibaptis berkali-kali. Bahkan sehari itu bisa 5 kali dibaptis. Bayangin saudara, dia menyamakan antara baptisan dengan wudhu. Kira-kira orang Islam mau nggak setelah mendengar video ini, melihat video ini, menyamakan antara baptisan dengan wudhu? Apa itu baptisan dan apa itu wudhu? Jadi baptisan itu kalau dilihat dari bahasanya, kemudian dari maknanya, itu sangat jauh berbeda dengan wudhu. Jadi baptisan itu adalah tanda bahwa orang itu percaya kepada Yesus. Baptisan itu ada baptisan selam, kemudian ada baptisan percik. Biasanya orang-orang karismatik lebih condong kepada baptisan selam, dan Protestan, Katolik, Ortodoks itu ke baptisan percik. Semuanya ada dasarnya seperti yang sudah saya jelaskan berkali-kali. Baptisan itu adalah tanda bahwa seseorang ketika dibenamkan di dalam air itu dia mati bersama dengan Kristus, dan ketika dia keluar dari air itu tandanya dia hidup baru bersama dengan Kristus. Jadi manusia lama sudah mati dan dia hidup dengan manusia yang baru. Itu adalah tanda. Jadi baptisan bukan syarat keselamatan, melainkan hanya tanda saja bahwa orang itu sudah percaya kepada Yesus, dia sudah diselamatkan. Dan apakah itu wudhu? Jadi wudhu itu adalah proses membersihkan diri atau menyucikan diri sebelum seorang muslim atau muslimah itu sholat. Jadi biasanya wudhu itu adalah membersihkan muka, kemudian telinga, mengusap kepala, kemudian dari siku ke tangan, kemudian telapak kaki sampai betis gitu ya. Jadi itu adalah proses untuk membersihkan diri. Nah, dari sini saja kelihatan bedanya antara baptisan dengan wudhu. Baptisan itu bukan proses membersihkan diri atau menyucikan diri. Jadi, antara baptisan dengan wudhu itu berbeda. Jika seseorang dibaptis, itu tandanya bahwa orang itu percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kemudian dia diberikan tanda atau materai bahwa dia sudah mati dan hidup kembali di dalam Kristus. Pertanyaan saya,
Jadi, apakah Bapak mau orang Islam itu semuanya murtad massal karena dia dibaptis? Karena baptisan itu dilakukan kalau seseorang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi beda dengan wudhu. Begitu, Pak. Nah, orang-orang seperti inilah yang menyesatkan orang Islam sendiri sebenarnya ya. Jadi harusnya orang Islam itu kritis mengenai kesaksian-kesaksian seperti ini. Jangan sampai akidah mereka itu malah dirusak dari dalam oleh orang-orang macam begini ya. Ya, dia ini kan mantan pendeta katanya dan juga mantan dosen teologi. Kalau pemikirannya seperti ini, bagaimana jemaatnya? Bagaimana orang-orang yang diajar gitu? Pasti sesat semua. Ya pantas aja dia mualaf karena begini cara berpikirnya. Memahami Alkitab dengan pikirannya sendiri. Tidak bisa begitu. Alkitab akan menafsirkan dirinya sendiri. Kalau membaca Alkitab harus berdoa supaya Roh Kudus memberikan dia hikmat dan pengertian atas firman yang dia baca, renungkan tadi. Jadi jangan menafsirkan Alkitab berdasarkan kepentingan diri sendiri. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.